kita mulai habis sholat aja ya. Baik, Mbak. 19.20 kita mulai. Baik.
Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi ini sebenarnya pertemuannya harusnya 14 ya. Tadi saya hitung lagi, ternyata di pertemuan 8 itu kalian UTS, jadi harusnya saya mulai dari pertemuan 9. Nah, jadi sekarang udah masuk ke pertemuan 14. Hari ini tuh materi terakhir. Jadi untuk kelas pengganti nggak ada karena materinya udah selesai juga. Nanti paling saya kasih kisi-kisi dan minggu depannya saya kasih soal UAS. Jadi minggu depan udah masuk UAS nih, berarti udah mau ke semester 3 ya harusnya. Nah, jadi untuk perkuliahannya kayak gitu. Nah, di pertemuan 14 ini kita akan belajar tentang function dan trigger. Nanti ada penjelasannya, apa itu function, lalu kelebihan function apa, terus ada ini function versus harusnya prosedur ya, subprogram. Jadi subprogram itu ada dua, bisa function ataupun kemarin store prosedur. Di Java sebelumnya juga udah dijelasin harusnya di algoritma mata kuliah semester 1. Lalu ada cara create-nya, lalu ada run function-nya. Oke, lalu yang kedua ada trigger. Terus kegunaan trigger itu apa, terus cara buatnya. Kalau cara drop-nya itu sama ya kayak biasa. Dilakukan drop, misalkan function, drop function, lalu ada drop prosedur, drop prosedur. Trigger juga sama, drop trigger. Oke. Jadi ya langsung aja masuk ke materi ya. Pertama yaitu pengertian function. Lalu fungsi adalah subprogram yang digunakan untuk mengembalikan nilai tunggal. Jadi bedanya itu, kalau di function itu, dia ada return value. Kalau store prosedur, itu nggak ada return value. Kalau di store prosedur itu kita pakainya biasanya parameter in, out. Lalu Anda harus mendeklarasikan dan mendefinisikan suatu fungsi sebelum menjalankannya. Ya, fungsi ini juga harus dibuat. Jadi fungsi ini nanti bedanya ada. Dia bisa dijalanin di dalam DML. Tapi kan kalau store prosedur kemarin kita cuma bisa execute aja ya. Kita nggak bisa nggak bisa kita panggil dalam DML-nya. Jadi benar-benar execute aja dengan parameter yang ditentukan. Lalu kelebihan dari penggunaan function atau subprogram itu yang pertama modularity. Dengan subprogram atau dengan function kita bisa break atau kita bisa memecah program sesuai kebutuhan dan sesuai modul. Misal kita mau bikin programnya modul-modul untuk customer, ya udah kita bikin modul ini untuk customer kayak gitu. Misalkan secara keseluruhannya kan kalau kemarin itu database Markmin, database kayak penjualan ya atau kita melakukan order. Nah, dari order itu kita bisa pecah-pecah tuh menjadi modul customer, modul shipper, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, easier application design. Nah, ketika kita mendesain aplikasi itu kan sebenarnya ini sama sih, modularity sama juga. Jadi kalau dalam desain itu kalau kita desain langsung semua main program itu akan sulit, dan untuk melakukan testingnya pun kita harus testing semua. Tapi kalau kita desainnya ya kita pecah lagi gitu, nanti untuk testingnya lebih mudah. Oke, lalu ada maintainability. Nah, jadi kalau maintainnya juga kita jadi lebih mudah karena udah dipecah kan. Kita bisa kita mau maintain tentang customer, ya udah kita mainnya ke yang customer punya, nggak usah ke yang shipper dan lain-lainnya. Nah, tadi juga easier application design juga mencegah adanya kalau kita melakukan maintain gitu, ada kesalahan itu bisa nyenggol kemana-mana tuh. Tapi kalau kita desainnya menjadi dipecah gitu menjadi bagian subprogram, nah, itu harusnya nggak nyenggol kemana-mana tuh.
Lalu ada subprogram itu package ability, jadi di Oracle itu ada yang namanya package. Jadi dengan adanya subprogram, function atau store prosedur, nah kita bisa melakukan package atau melakukan kita bundling gitu ya, kita jadiin satu buah package gitu. Kalau di itu ya kayak di zip gitu. Lalu reuse ability. Nah, semakin banyak aplikasi kan sebenarnya environment-nya juga macam-macam ya. Nah, jadi dengan adanya reusability ini ketika kita membuat program yang baru, kita bisa aja tuh pakai program atau subprogram yang kita pakai, yang kita udah buat. Kita bisa pakai subprogram itu. Tinggal dipanggil aja sih. Jadi bisa dibilang ini standalone subprogram. Lalu better performance. Jadi kalau subprogram itu kan di-compile and store, di-store gitu di database. Dan dia nggak beberapa kayak menyimpan ke dalam cache-nya gitu. Dan harusnya sih nggak begitu besar sih, karena kalau kita pertama kali manggil query itu biasanya banyak tuh yang kemakan kayak memori, network. Nah, tapi kalau kita udah ada di cache atau si subprogramnya ini udah pernah kita buat, itu biasanya lebih ringan karena dianggapnya kita udah beberapa kali melakukan query di situ. Lalu ada function versus prosedur. Nah, jadi kalau use mainly to execute certain process, jadi bisa dibilang prosedur itu lebih luas ya, lebih programnya itu lebih besar subprogramnya. Tapi kalau function itu dia lebih kayak buat operator gitu-gitu, kayak function melakukan nilai segitiga, membuat luas segitiga kayak gitu. Nah, dia lebih kecil lah. Dan bisa nah yang kedua cannot call in select statement. Jadi kalau si prosedur kemarin kita cuma execute doang nih, nggak bisa dipanggil di DML atau select statement. Tapi kalau function itu bisa berada dalam DML statement. Itu kan can be called in select statement. Lalu untuk prosedur itu sebagai return value-nya kita menggunakan parameter. Lalu kalau untuk function itu kita use return, jadi pakai return. Jadi ada function return di situ. Lalu untuk prosedur itu it's not mandatory to return the value. Jadi untuk prosedur itu dia nggak harus ada return value atau nggak harus ada parameter. Tapi kalau function it's mandatory to return value. Jadi dia harus ada balikan nilainya nih. Dia harus ada balikan nilainya. Okay, return will simply exit the control from subprogram. Lalu return will exit the control from subprogram and also return the value. Jadi kalau return di sini ya dia akan keluar dari subprogramnya gitu. Kalau ini dia keluar dan dia membalikan nilai. Terus ada return data type will not specified at the time of creation. Nah, jadi kalau ini nggak data type itu nggak spesifik gitu. Lalu ada return data type is mandatory. Saat membuat itu returnnya harus ada data type-nya. Kalau kemarin kan parameter kita nggak pakai data type, cuma in aja, dia udah default-nya apa gitu. Lalu di dalam function itu ada dua. Yang pertama built-in function in PL/SQL itu jadi function-function bawaan dari Oracle-nya. Lalu ada juga yang namanya user defined function. Nah, itu custom function yang kita buat atau user buat. Sebagai programmer biasanya kita yang buat. Nah, ini di dalam built-in function in PL/SQL tuh yang pertama ada conversion function. Ada toChar. Nah, kemarin juga extract itu termasuk function ya. Nah, toChar ini ada convert tipe data lain menjadi char. Jadi misalkan tipe datanya number, kita mau convert menjadi char. Ya, kita pakai toChar gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau ada data number atau numeric yang kita mau olah menjadi sebuah string, lalu stringnya misalkan kita pecah.
Itu ntar pakai substring ada namanya. Nah, itu kita sebelum kita melakukan fungsi substring, itu kita harus merubah numericnya itu menjadi tuchar dulu. Jadi dianggap di Oracle-nya itu dia sebagai karakter atau string. Lalu ada toDate. Nah, ini juga convert string menjadi tipe data date. Jadi kan lemparan dari pemrogramannya atau dari aplikasi misalkan tipe datanya varchar ya. Pas kita mau insert itu kita harus ubah dulu tuh menjadi toDate atau sebaliknya nih dari dari data base itu char kita mau ubah menjadi date, ini pakai toDate. Jadi cara itu toDate string lalu format. String ini isi kolomnya atau nama fieldnya. Lalu format. Nah, formatnya itu harusnya sih ada disesuaikan sama Oracle punya di mon ddd di sini contohnya. Lalu ada to number, ini kebalikan dari to char. Kalau to char dari numeric menjadi char, atau dari tipe data lain menjadi char, kalau ini dari tipe lain text atau string atau char menjadi sebuah numeric. Lalu ada string function. String function ini ya berguna untuk function-function yang tipe datanya string. String itu kan ada char, varchar, text, kayak gitu ya. Nah, pertama ada instr. Instr ini kayak kita mau ngitung nih ada berapa huruf E. Gitu. Lalu ada substring. Substring itu memecah kata atau stringnya. Ini ada teks. Nah, teks ini nama fieldnya, lalu start length. Nah, kita mau, ini kan kalau di contoh ini select substr areoplan 1,7. Berarti kita mengambil dari starting positionnya itu 1. Lalu sampai ke 7. Nah, outputnya maka aeroplan. Lalu ada upper di string. Ya, upper itu ada stringnya misalnya ini ada contoh guru 99. Kita mau semuanya dibikin huruf kapital itu menggunakan upper. Lalu ada lower. Nah, ini kebalikannya dari upper. Semua teks atau char itu dibikin menjadi lowercase. Kecil. Nah, ini ada contohnya aeroplan. Ini kan banyak nih gede kecil nih kayak terus from dual. Nah, dual ini kan kemarin table dummy dari Oracle. Outputnya ya jadi aeroplan dan kecil semua. Lalu ada init cap. Init cap ini membalikan nilai teks. Nah, starting letter atau huruf pertamanya itu menjadi huruf besar atau huruf kapital. Jadi yang tadinya ini ada guru 99 ya, G-nya jadi gede. Lalu ada my story. Nah, ini ada dua kata nih. Nah, si M-nya jadi gede, S-nya juga jadi gede. Jadi Oracle bisa baca itu. Oke. Nah, masih di string function ada yang namanya length. Length ini ya kalau di Excel kita bisa pakai len biasanya. Itu untuk menghitung jumlah string atau jumlah huruf dari kata atau field atau kolom. Lalu ada left pad. Left pad ini kita menambahkan sebuah string atau kita mau menambahkan huruf. Ini ada contohnya simbol dolar gitu di paling kiri. Nah, terus di sini ada lengthnya. Misalkan di guru 99. Ini kan panjangnya ada 6 ya. Nah, dia mau bikin jadi 10 deh. Berarti otomatis di sininya akan nambah 4. Yang kita tambahin di sini otomatis akan 4. Yaitu lpad. Ya, lpad kebalikannya lah. Dia yang kanan yang ditambahin. Lalu ada ltrim. Nah, ltrim ini digunanya biasanya untuk menghapus spasi
Kalau L-trim itu biasanya menghapus spasi yang di sebelah kiri nih. Ini contohnya kan ada spasi nih sebelum guru. Nah itu nanti spasinya hilang. Lalu ada R-trim. R-trim itu yang sebelah kanan. Di Oracle kalau nggak salah sih string doang. Kalau trim doang kayak tengah ya. Tapi saya belum pernah coba sih. Kalau trim. Nah, tadi ada yang pertama conversion function, string function, yang terakhir ada date function. Nah, date function yang pertama ada add month. Ini mau menambahkan bulan. Misalkan sekarang bulan Juli, kita tambahin berapa bulan, misalkan 2 bulan setelah bulan Juli, maka dia akan menjadi ke Juli, Agustus, September. Kayak gitu. Jadi di sini ada date. Jadi tipe datanya harus date ya. Tipe data harus date. Jadi misalkan tipe data string kita ubah dulu menjadi date. Tadi ada function namanya toDate. Lalu date, no of month. Kita mau nambahinnya berapa bulan nih. Itu buat add month. Lalu ada sysdate. Nah, sysdate ini untuk mendapatkan date dari sistem atau dari server. Ya, jadi kalau di PC ya PC saya nih saat ini tanggal berapa kayak gitu. Nah, itu untuk sysdate. Ini function bawaan dari Oracle. Lalu ada trunk. Trunk ini round of the data variable of the lower possible value. Ini saya belum pernah coba, cuma nanti kita coba ya, trunk itu apa. Lalu ada round. Round juga jarang dipakai sih, biasanya kan add mount, gitu-gitu. Lalu ada mount between. Nah ini mendapatkan, jadi kita ada dua tanggal nih, kita mau mendapatkan ada berapa bulan sih antara tanggal pertama dengan tanggal kedua. Nah ini cara mendapatkannya dengan function mount between. Oke, sekilas dari built-in function. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk built-in function? Belum, Pak. Belum ya, kita lanjut ya. Mungkin kita langsung praktek aja kali ya. Biar enak kelihatannya juga. Pertama dari conversion function. Order date deh. Order. Di order itu kan ada order date ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat harusnya order date itu dia harusnya tipe datanya date. Kita mau ubah menjadi char. Tuh char. Harusnya kayak gini sih. Jadi ini udah bentuknya char. Misalkan saya coba ya, substr. Tadi ada function untuk mecah ya. Mecah cuma 2 aja deh. Saya kasih str. Saya ambil 3 digit pertama. Itu char, 1,3. So muncul 20 min. Tanggal min doang sih. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita pakai substring langsung, coba ya. Masa sih nggak bisa. Oh, bisa nih. Di substring langsung bisa nih. Kalau di SQL Server harusnya nggak bisa. Coba kalau kita add ya.
Sini. Tanggal. Nah, ini bisa ditambahin. Nah, mungkin substring ini dia akan otomatis order date ini ya sebelum dilakukan substring di dalam itu mungkin akan diubah menjadi string dulu nih. Kalau di Oracle. Kalau di SQL Server sih biasanya saya selalu saya ubah dulu menjadi char dulu. Coba shipper ini kan number nih. Coba kalau kita atau gini dulu, ini dihapus, langsung kita jadiin, kita concat gitu langsung ke, oh bisa nih. Coba sekarang ke shippers, ke number bisa nggak nih? Bisa. Jadi di Oracle ternyata nggak harus kita ubah dulu nih. Ternyata bisa langsung dijalanin fungsi stringnya ini. Tapi kalau menurut saya, kalau mau aman sih mendingan kita ubah dulu sih ke string. Takutnya ntar error. Nah, tadi udah sampai ke built-in function, terakhir get function ya. Kita coba upper dulu deh. Upper itu select tentang misalkan Aldi ya. Aldi from dual. Ini kan Aldi harus kalau upper sini. Ini jadi berubah ya, jadi Aldi. Lalu saya cobain init cap. Tadi kan di materi dia bilang mengubah huruf pertama menjadi huruf besar. Nah, sekarang coba, tadi kan ini belum berubah ya, masih di PowerPoint ya. Sorry. Jadi yang tadi ya, upper, ini harusnya berubah. Lalu tadi ada yang namanya init cap. Tadi di contoh tuh cuma 2 kata. Sekarang kita coba dengan 2 kata dulu. Nah, Aldi Yuda, dia setiap kata tuh akan menjadi besar. Coba kita tambahin lagi menjadi 3 kata. Nah, dia berubah juga ternyata. Oke, jadi sekilas untuk yang string function, upper, lower, substring, tadi itu number udah. Lalu yang terakhir ada length nih. Coba length dulu deh. Ini length Aldi misalkan. Dia ada 4. Coba kalau saya tambah spasi, dia akan hitung spasi nggak? Nah, dihitung. Jadi spasi itu tetap dihitung juga ya, kalau ada length. Jadi ketika nanti menggunakan length, tiba-tiba kok katanya ada 10, tapi yang keluar 11. Nah, itu harus dicek tuh, ada spasi apa enggak. Kalau ada spasi, dia dihitung. Coba kalau spasi 2. Nah, ini jadi 6. Lalu ada L trim. Nah, ini kan kebetulan ada spasi di samping. Kalau saya R trim. Ini. Nah, ini ada spasi nih. Kalau dilihat nih. Kelihatan sih, tapi harusnya ada spasi. Lalu kita kalau di R trim trimnya misalkan 1 spasi aja deh.
Nah ini nggak ada nih. Kan kalau tadi diarahin gini kita blok, kalau spasi ada ya. Airtrim lah. Coba kalau airtrim ada 2 spasi. Kehapus nggak nih? Nah, kehapus nih. Jadi airtrim mau ada spasinya 3, 4 gitu, dia harusnya tetap ngapus sih. Airtrim atau Ltrim. Kalau Ltrim itu sebaliknya ada spasi di sini. Ya. Nah ini yang kanan dihapus, yang kiri enggak. Coba kalau trim doang ya. Kiri belum coba. Kehapus semua nggak nih yang ada spasinya. Oh ya, kehapus semua. Ternyata yang ada spasi kehapus. Nah misalkan di tengah juga saya kasih spasi. Kalau pakai trim kehapus kan? Oh di tengah enggak. Ternyata kalau trim dia kanan kiri dihapus. Sekarang coba lagi. Misalkan Aldi, Yuda, Ladita. Ini dia ngapus tengah nggak nih? Oh enggak. Jadi mungkin yang tengah akan ada function lain kali ya untuk hapus. Oke, lalu back to PowerPoint. Oke, that function udah. Oh, that function belum. Kita coba that function. Select. That functionnya misalkan sysdef. Kalian kita coba from dual. Nah, 8/7/2021. Tapi sysdefnya harusnya nggak harus di dual sih. Kalau kita misalkan di order harusnya bisa. Coba ya. Keluar. Nah, ini kenapa banyak? Karena di order itu datanya banyak. Sysdef menampilkan server, tanggal di server. Lalu misalkan ada fungsi tadi addmon. Mbak, sekarang tadi bulan Juli ya, ini DDMM YYYY. Tambahin 2. Nah, dia jadi September. Lalu untuk terang, kita coba terang. Sysdef from dual. Nah, ini juga belum tahu nih fungsinya apa nih. Nggak kelihatan nih. Oke, anyway kita balik ke PPT. Lalu itu ya sekilas untuk built-in function, cara panggilnya, cara penggunaannya, kurang lebihnya kayak gitu. Lalu ada create user define function. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita tuh bisa mengcustom atau membuat function sendiri tanpa pakai function yang ada di Oracle. Nah ini caranya create or replace. Nah kemarin kalau or replace ya kita mau modify gitu, kalau udah ada nama functionnya ya kita akan modify nama function tersebut atau kita alter lah jatuhnya. Lalu ada function name. Function name itu nama functionnya. Lalu ada optional parameter mau enggak. Nah ini parameternya. Caranya ada in out kayak kemarin prosedur. Lalu ada return. Nah ini yang beda. Prosedur itu nggak ada return. Sini ada. Lalu is ini untuk kayak menandakan ya ini loh functionnya gitu, untuk membuat standalone functionnya. Lalu ada begin. Nah ini function body, ini buat menandakan bahwa si fungsinya ini atau scriptnya itu ada di dalam si begin ini. Lalu end, ada function name lagi di belakang. Kayak gitu untuk yang user define function.
lalu ada drop function. Ini sama sih, drop function nama functionnya apa, udah gitu loh. Ya kalau perlu commit di commit. Oke, function. Ini sebenarnya udah ada nih di function ini. Bawaan dari Node kita buka aja dulu ya. Jadi untuk ini trigger, sorry, function harusnya belum ada nih. Function itu harusnya ada di sini. Kita refresh belum ada. Oke, tadi ada create, kita pakai or replace. Misalkan function, nah terus ada function name-nya apa? Misalkan tambah bilangan. Mau kasih tambah bilangan. Lalu yang kedua itu tadi parameternya ada parameter ini optional. Lalu ada return. Terus habis return tadi ada namanya return data type. Jadi data tipe returnnya itu mau apa? Number kah atau apa? Atau string kah atau char kah? Nih saya tulis di sini number. Lalu is misalnya. Lalu ada is. Habis is di sini returnnya apa nilainya? Di sini saya coba, saya mau menjumlahkan bilangan jumlah, apa namanya? Jumlah panjangnya gimana? Lalu titik koma. Begin harusnya n. Lalu tambah bilangan. Jumlah, ada yang kurang. Harusnya di sini ada number. Datanya apa? Di sini ada begin, sekarang jumlah sama dengan tadi mau dilemparan parameter ya, misalkan di sini ada bilangan 1 atau nilai 1 deh, nilai 1 number, dia tipe datanya in karena kita mau lempar ya. Lalu ada nilai 2 yang mau kita jumlahin. Nilai 2 in nggak bisa, sorry. Nilai 2 in number. Ini parameternya nih. Lalu jumlah sama dengan misalkan nilai 1 ditambah nilai 2. Terus di sini ada return lagi. Return jumlah. Ini sih kurang lebihnya untuk pembuatan function. Jadi di sini saya bahkan tambah bilangan dengan nilai 1 in number dengan parameternya ada 2, nilai 1 dan nilai 2. Lalu di sini ada ada field-nya yang akan di return, maka saya declare dulu di sini jumlah number 5. Lalu ini fungsinya jumlah sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Lalu return jumlah. Variabel yang mau kita lempar apa? Lalu di sini nama functionnya. Ini coba kita jalanin dulu. Dan di sini ada function tambah bilangan compile. Seharusnya di sini udah muncul. Ini udah ada. Kita bisa run sini dulu seharusnya. Nah ini kalau kita run, dia ada 3 parameter nih. Yang pertama ada return value-nya. Lalu ada nilai 1 nih yang in. Nah ini yang out nih dianggapnya. Return value dianggap parameter out. Misalkan di sini ada 5. Sini 2. 5 tambah 2 kan harusnya 7. Coba. Mana tuh?
Oh ini. Nah ini nih. Output value-nya 7. Sekarang saya coba di DML. Harusnya function itu bisa dipanggil di DML. Caranya tambah bilangan aja langsung sih harusnya bisa. Terus parameter pertama nih, kan di situ muncul tuh. Parameternya tuh apa aja tuh? Nilai 1 number, nilai 2 number. Kan di sini ada 5 misalkan. Ada 5,5 from dual. Ini sih harusnya muncul 10 nih. Sorry, ini saya close dulu untuk outputnya. Nah ini 10. Jadi kalau kemarin itu pakai prosedur kita nggak bisa manggil kayak gini. Coba kalau di dalam table deh, shipper aja yang dikit. Saya juga nggak tahu nih bisa apa nggak nih, harusnya sih bisa. Nah ini bisa. Nah dia akan sebanyak data ya, sebanyak data dari shippernya ada 9 kebetulan. Nah itu fungsi dari si function. Ini udah balik ke PPT kan ya? Oke, selanjutnya ya drop function. Ada functionnya kita coba drop. Drop function. Nama functionnya apa tadi? Tambah bilangan. Kita coba edeknya sensitif nggak? Nah, function tambah bilangan drop. Harusnya udah nggak ada. Sini udah hilang harusnya. Oke, itu untuk function. Ini function sederhananya kayak gini. Kita bisa nambahin di dalam select. Bedanya nih kalau stop procedure. Kalau kemarin stop procedure kan enggak. Nah, sekarang coba deh buat sebuah function lagi deh. Saya juga mau nyoba. Misalkan kita bikin function untuk menghitung total customer daripada kita select count lagi kan. Oh, total customer. Harusnya dia nggak usah pakai parameter ya, karena nggak ada lemparan yang kita lempar. Jadi ini hapus saja. Sorry. Jangan ditiban nih. Nanti di share. Total customer. Dia nggak pakai parameter. Lalu return is udah jumlah number. Lalu di sini harusnya kita select bintang from customer. Select bintang from customer. Kita masukin si count ini ke dalam si jumlah return value-nya. Terus di sini. Select count bintang into jumlah. Ini harusnya sini ada total customer. Oke. Coba saya jalanin. Function total customer created. Compile. Sini harusnya sudah muncul. Lalu coba saya jalanin pakai query aja. Select total customer from 2.
Nah, ini ada 91. Jadi kita nggak perlu select count lagi. Sekarang mau make sure nih bener nggak sih customer itu ada 91. Saya benar. Nah, benar. Jadi kita langsung panggil aja sih functionnya daripada kita query lagi. Total customer from dual. Gitu. Nah, misalkan kita coba tanpa dual. Kalau di SQL Server kadang nggak pakai from gini bisa. Kalau bisa. Oke, sekilas untuk function. Jadi nggak cuma kita bisa bikin function ya tambah bilangan gitu, tapi kita bisa bikin function yang melibatkan table-table existing kayak kemarin store prosedur aja sih. Oke, lanjut ke PowerPoint ya. Selanjutnya ada yang namanya trigger. Trigger adalah blok PL/SQL atau query yang disimpan dalam database dan diaktifasi atau dia akan jalan ketika kita melakukan statement DML. Jadi ketika kita melakukan statement insert, update, delete, tergantung nanti kita mau triggernya mau dibikinnya apa. Nah, aktivasi trigger didasarkan pada event. Event itu pemicunya, pemicu dari jalannya trigger. Misalkan di insert, ketika kita insert ini jadi eventnya, maka dia triggernya akan jalan. Event yang terjadi di dalam table tersebut, sehingga trigger dapat membantu dalam menjaga integritas dan konsistensi data. Ini menjaga integritas dan konsistensi data ini salah satu fungsi dari trigger. Karena ini biasanya trigger dipakai untuk fungsi validasi. Misalkan panjangnya, jadi daripada kita validasiin di sisi daripada kita validasiin di sisi pemrograman gitu ya, mendingan kita langsung validasiin aja di Oracle-nya atau di query-nya. Jadi biasanya kan ya contoh kita mau nick KTP itu kalau nggak salah panjangnya misalkan 16. Nah, kita bikin pemrograman di depan itu kita nggak tahu nih di database nyimpennya berapa. Kan otomatis kita akan select dulu nih buat dapetin nih panjang si nick itu berapa sih di Oracle-nya kayak gitu. Nah, nanti pas nick-nya panjangnya lebih, kita jadi query dulu, dapetin dulu panjangnya kan jadi 2 kali query itu dapetin panjangnya baru kita insert-nya. Terus if-nya juga di dalam si aplikasi. Nah, jadi kalau ini if-nya itu ada di dalam si Oracle-nya atau dari sisi database layer-nya. Nah, contohnya lagi misalkan kita mau insert data. Nah, dari sisi table-nya atau dari sisi requirement-nya dia harusnya nggak boleh null. Tapi kita ngelempar di depannya null. Tapi di table-nya sebenarnya ada kan ada kemarin ada null atau not null gitu ya. Kalau null ya dia nggak apa-apa diisi null. Nah, secara bisnis aturannya itu nggak boleh not null. Tapi di table-nya itu dia null. Jadi sebenarnya kita insert null bisa, tapi secara bisnis itu aturannya nggak bisa. Maka kita cek pakai trigger ini bisa ketika ada orang mau insert atau inject dalam table dengan value null, maka kita tolak. Nah, itu buat jaga-jagain gitu. Jadi misalkan secara bisnis dia nggak boleh null, tapi dari table-nya dia definisinya boleh null, ya terus dari pemrogramannya input datanya null. Nah, harusnya kalau nggak ada trigger, kita itu masuk aja ke database. Nah, secara bisnis itu nggak boleh. Maka kita bisa mencegahnya dengan trigger. Atau kita ada lagi nih, langsung masuk ke fungsi trigger ya, digunakan untuk menyediakan audit trail pada tiap table. Nah, misal audit trail nih kita mau data nih, ketika dia inject atau insert ke customer, kita mau data nih, yang insert itu siapa, di tanggal berapa,
di jam berapa, menit berapa, itu berapa, terus status berhasil apa enggak, itu kita bisa bikin audit trailnya. Jadi kita bikin ketika ada yang insert ke dalam table customer, kita bikin query satu lagi untuk inject ke dalam table audit trail ini. Tentunya table audit trail atau audit log ini harus kita define dulu atau kita create dulu tabelnya, baru kita inject ke situ. Jadi kalau dia inject ke dalam customer, dia otomatis akan inject juga ke dalam audit trail itu. Sewaktu-waktu ada audit internal gitu yang mau nanyain, ini siapa sih yang inject atau siapa sih yang insert statusnya kayak gimana, di jam berapa, menit berapa, detik berapa. Kita langsung aja baca log audit trail ini. Tanpa perlu kita bikin query dua buat insert kedua-duanya. Jadi langsung aja dibikin triggernya. Dia akan otomatis digunakan untuk memberikan nilai pada kolom-kolom tertentu. Nah, misalkan ada kolom umur, tapi dia ngelemparnya cuma birth date. Nah, itu kita bisa tuh pakai trigger. Jadi kita tambahin lagi kolomnya yang tadinya umur nggak dilempar, dia cuma lempar birth date, kita hitung dengan query, fungsinya harusnya ada antara yang gitu, dapetin umur dari tanggal sekarang dengan birth date, lalu kita set kolom umur itu dengan hasil perhitungan query-nya. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi untuk melengkapi kolom yang nggak dilempar, mencegah transaksi yang tidak valid. Nah, ini lebih ke untuk proses validasi. Lalu untuk mendukung beberapa proses bisnis yang kompleks, ya tadi contohnya tuh, dari bisnis semuanya nggak boleh nol, tapi di database di setnya boleh nol. Jadi ketika ada yang inject lewat aplikasi dia nol, dia akan jalan, tapi dengan trigger kita bisa aja batasin itu. Nah, log untuk tiap-tiap event yang ada. Dan ini juga sama, untuk log audit trail. Nah, itu fungsi dari trigger. Oke, sebenarnya trigger itu menerapkan tiga metode ECA, event, condition, action. Eventnya itu ya memicu suatu rule, itu memicu dari isi dari triggernya itu apa. Lalu ada condition, dia mau set eventnya insert, tapi insertnya itu kalau kondisinya apa nih, baru dia menjalankan rule. Lalu ada action itu ya isi rule-nya, mau ngapain dia. Oke, bentar. Oke, dia menerapkan ECA ya. Lalu ini untuk trigger. Nah, create trigger ada beberapa bagian ya. Create or replace ya biasa. Terus ada trigger name, nama triggernya apa. Lalu before, after, instead of, trigger timing. Jadi kita mau melakukan action ini, misalkan sebelum apa nih? Sebelum melakukan insert kalau untuk validasi ya, biasanya sebelum insert ke dalam table. Ya misalkan contoh kayak nomor HP gitu. Kita batasin nomor HP itu panjangnya 12 di sisi database. Tapi ada yang insert isinya 3. Itu kan lolos-lolos aja tuh. Nah, kan aneh ya, namanya nomor HP gitu, nomor HP customer kok 3. Nah, itu aneh, itu kita bisa jagain tuh di situ. Jadi before insert jatuhnya. Jadi sebelum insert dia ngecek dulu nanti actionnya ngapain. Go on for each row, jadi mau row keberapa yang mau di-set. Biasanya kalau each row ya semua row gitu. Nah, ini eventnya, insert, update, delete. Lalu ada when, kondisional nih. Boleh dipakai, boleh enggak juga sih nih, opsional. Lalu declare. Nah, declare ini buat ya kayak variabel-variabel yang mau kita pakai apa. Lalu ada begin, apa eksekusinya, actionnya apa, lalu exception. Nah, ini kalau nggak sesuai eksekusi dia bakal lari ke sini. Nah, jadi di dalam trigger itu ada yang namanya new and old clause.
New itu ya new value dari kolom. Jadi kalau kita insert kan kita ada new value-nya tuh, nilainya kita ngelempar nilai barunya. Nah kalau yang out ini untuk mendapatkan nilai yang lama pada table yang udah existing. Nah ini ada table valid atau validnya. Jadi kalau insert otomatis datanya baru. Dia data yang lama kan nggak ada. Makanya kalau di sini new-nya itu dia valid, out-nya dia invalid karena nggak ada. Lalu untuk update, dia valid dan valid ya. New-nya dia pasti kalau update kita ada data yang kita lempar. Atau ada field yang kita lempar, kita eksekusi. Lalu untuk out-nya dia valid karena ada value yang lama ya. Value yang lama tuh ada juga di update. Nah, kalau untuk delete, dia new-nya nggak ada, validnya kalau out-nya ada. Karena kan kalau delete kita nggak ngelempar field baru ya, kita cuma mau ngapus. Maka dia out-nya ada. Itu sih untuk trigger ya. Nanti kita pakai. Dari sini ada pertanyaan nggak? Belum. Saya mau remind yang untuk tugas ya. Beberapa baru 2 atau 3 orang yang ngumpulin. Tugas yang mana, Pak? Yang kemarin itu loh, yang ada 3 soal kalau nggak salah, 3 atau 4 ya. Nah itu dikumpulin ya, karena nanti untuk nilai yang saya serahin ke kampus. Oke, jadi kalau bisa sih sebelum UAS udah dikumpulin tuh. Jadi saya mau data nilainya. Oke, terkait data yang absen ya, mungkin saya balik ke absen dulu. Nah ini juga kalau yang emang izin atau lupa memberitahu gitu, atau udah memberitahu ke pihak kampus tapi saya nggak tahu, bisa dikabarin nih supaya absennya juga nggak bolong-bolong. Mas Reza nih, Mas Reza kemarin masuk nggak ya Mas? Halo Mas Reza. Izin Pak kemarin. Izin ya. Ya kayak gini-gini sih. Kemarin udah ngechat ya? Takut saya lupa. Iya Pak. Iya, sorry. Soalnya kan kalau mungkin sebelumnya udah dijelasin Mas Yudi ya, untuk absen tuh nilainya berapa persen gitu. Sayang aja gitu kalau absennya bolong-bolong. Oke. Mas Singgi ada 2 ya kemarin ya. Oh Mas Singgi. Kemarin Mas Rifki nggak masuk. Mas Doni komplit. Mas Samsul oke. Muhammad Misbahuddin. Mas Topan belum join. Mas Fadli belum join. Oke, maksud saya sayang sih kalau misalkan absen nggak keisi full. Kalau izin ya bilang aja nanti saya izinkan. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, sebenarnya untuk materi hari ini 2 itu sih, trigger dan function. Nanti .sql-nya saya kasih untuk yang hari ini dan kemarin ya. Kemarin juga belum saya kirim. Nah, hari ini nanti saya kirim sekalian. Oke. Paling kita coba untuk praktek yang trigger dulu deh. Saya coba trigger dengan trigger untuk validasi ya.
saya coba DEX ke shippers dulu deh. Kita mainnya di shippers saja karena fieldnya paling dikit. Ini belum masuk ya. Kita coba ke shippers ya. Shippers itu kan cuma 3 field. Select dulu. Nah, ini udah ada 9 ya. DEX shippers. Nah, kita coba jagain pon deh. Yang tadi saya bilang. Pon number, kalau dia di bawah. Biasanya kalau nomor HP paling dikit berapa sih? 9 atau 10 kali ya. 10 kali ya. Kalau di bawah 10 ya itu ada aneh gitu. Datanya nggak bagus. Nah, itu kita tolak aja misalkan di bawah 10. Nanti kita coba. Oke, yang pertama. Ada create. Ini tampil ke SQL lagi kan ya? Iya, Pak. Oke, create or replace function. Ke function. Trigger. Lalu ada trigger name-nya. Trigger name-nya misalkan validasi nomor HP. Lalu yang kedua ada yang namanya trigger timing. Mau kapan? Before insert or. Nah, dia bisa kayak or nih, or update. Jadi dia kalau fungsinya sebelum insert dan update, dia akan jalan trigger ini. Lalu on shippers. Nah, jadi kan table yang mau kita buat function itu triggernya di table si shippers ya. Kita cek dulu nih. Trigger shipper tuh ada nggak? Oh, nggak ada. Takut ada kebentuk. Oke. Table-nya apa? On shippers. Lalu ada yang namanya for each row ya. Each row. Lalu ada begin. Terus begin end. Nah, exception itu sebenarnya optional juga, kita mau pakai apa enggak terserah. Oh, ada declare. Ada declare di sini. Kita mau pakai variabel apa enggak terserah. Tapi kalau ini cuma validasi harusnya enggak declare. Nah, terus di sini saya begin if length. Tadi length-nya ada yang namanya new and old clause. New dot nama table di shippers-nya apa nih? Tadi nama tabelnya pon. Nama kolomnya pon. Lalu lebih besar, lalu lebih kecil dari 10. Kecil dari 10. Terus then and dulu deh. And if. Saya end dulu. Nah, ngapain nih dia kalau lebih kecil dari 10? Ya udah kita kasih pesan error. Nah, di function si Oracle itu ada yang erase application error. Nah, ini erase application error, kita mau kasih pesan errornya apa? And if kok nggak bisa ya? Oh, harus ini. Nah, ini kita mau Oracle errornya apa? 20.000. Misalkan kita kasih kode errornya 200.115. Ganti deh. Misalkan kayak gini. Message-nya bukan kompas dulu, tapi nomor HP tidak bisa kurang dari 10. Ini misalkan message errornya.
Nah, ini coba saya jalanin dulu trigger validasi nomor HP. Nah, trigger validasi nomor HP compile. Nah, lalu saya coba nih insert biasa nih ke shipper. Insert, select dulu deh shippernya. Select bintang from first. Tadi data terakhir harusnya ada 9. Lalu saya mau insert ke 10. Insert ke 10. Insert into shippers values semuanya 10, apalagi ya misalkan Ninja Express, JNS cepat, ada lagi Shopee Express deh. Oh, sorry. Shopee itu kayak gimana sih Shopee? Oh gini ya. Shopee Express. Lalu nomor HP-nya saya coba kurang dari 10. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 digit dulu. Ini harusnya error. Nah, di sini ada errornya nih. SQL error, ora 20.015 yang saya set di sini nih. SQL oranya ini kan kode errornya kita mau setnya berapa. Biasanya sih kalau di pemrograman tuh kita punya parameter atau kode-kode error. Kalau kode error 00 itu berhasil, 01 error apa kayak gitu. Nah, ini di setnya di sini. Nomor HP tidak bisa kurang dari 10 di sini. Sekarang saya coba ke 9. 9 sih harusnya nggak bisa. Sama. Nah, sekarang saya coba 10. 10 bisa nggak nih? 10 digit. Nah, bisa. Dia masuk nih. Jadi, sebenarnya secara database, kalau kita nggak bikin si trigger, secara database tuh harusnya masuk. Karena panjang untuk nomor HP itu 24. Jadi harusnya kita mau input 1 doang, 2 doang itu masuk. Kalau triggernya nggak ada. Nah, kayak gitu contoh untuk trigger. Nah, ini untuk validasinya. Nah, ini di Norton juga kemarin udah ada nih untuk trigger. Nah, trigger di sini untuk fungsinya dia ngejagain kalau birth date-nya lebih besar dari sysdate. Jadi kita mau insert birth date-nya sekarang kan misalkan tanggal 7 bulan 8, tapi kita tanggal lahirnya mau insert di tanggal 9. Nah, ini harusnya error. Error sama nih, birth date cannot be in the future. Nah, itu fungsi dari trigger. Oke, jadi untuk trigger itu seperti itu. Jadi materi dari saya udah selesai, jadi nanti tinggal saya kasih kisi-kisi dan soal UAS. Nanti langsung di e-learning aja ya. Jadi untuk kelas pengganti, ternyata saya lihat tidak perlu ya, karena materinya juga udah selesai. Jadi untuk semester ini perkuliahan saya tatap mukanya khususnya hari ini terakhir. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Kalau ada yang mau ditanya-tanya di luar kuliah atau tentang materi lagi juga silahkan. Monggo WhatsApp aja. Atau kalau nanti ke kampus kita mau ngopi-ngopi ya silahkan. Oke, ini kan udah terakhir nih. Mungkin bisa dinyalain dulu nih kameranya nih yang bisa. Yuk. Pak, besok UASnya soalnya banyak, Pak. Mungkin lebih kayak ya kayak
agak mirip UTS mungkin kayak normalisasi masuk, nah itu kisi-kisinya. Terus Anak beranak gitu ya, Pak? banyak. Soalnya mau yang soalnya banyak jawabannya dikit, apa soalnya dikit jawabannya banyak? Ikut Pak Aldi aja. Kayaknya bersama dah. Iya. Ya pokoknya yang udah dipelajarin aja lah. Kayak normalisasi tuh kayak masuk tuh udah masuk kuliah saya. Terus kayak IRD, ngebuat IRD mungkin nanti masuk. Kayak kemarin sih mirip-mirip UTS lah. Terus ya paling ditambahin ada soal-soal praktek gitu. Misalkan untuk kayak kemarin tugasnya misalkan menampilkan field ini, field ini, field ini. Nah nanti soalnya itu saya pakai database Notebin aja nih, nggak usah pakai database yang baru atau yang lainnya gitu. UASnya kayak gitu. Matkul lain juga udah UAS ya harusnya ya, minggu depan ya. Ya, Pak. Ini matkul lain di minggu ini kita pertemuan terakhir semua, Pak. Iya, memang harus pertemuan terakhir semua sih. Oke, ya terima kasih ya sekali lagi semuanya yang udah hadir. Ini saya screenshot ya, kenang-kenangan nih. Ntar dulu belum dihitung nih, saya hitung ya. Oke, 1, 2, ntar. Keburu subuh, Pak. Dan saya juga jarang pakai. Ini sebenarnya PC-nya juga bukan PC saya, PC kakak saya. Jadi saya nyariin tombol perincinya di mana. Oh, Reza udah raise hand itu loh, Pak. Biar nanti di pojok kiri atas sendiri. Bentar saya coba dulu ya. Ntar udah 1, 2 ternyata nggak bisa. Kan sayang itu udah nyengir-nyengir gaya-gaya. Oke bisa. Pak, mungkin share screen-nya bisa di stop dulu, Pak. Oh masih itu ya. Oke. Ini kalau mau saya tampilan yang besar semua gimana ya, Mas? Oh, udah. Ya, Oke Pak. ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Good luck ya buat UASnya. Stay safe. Jaga jaraknya, prokesnya semuanya yang masih WFO. Karena ya kita tahu sendiri ya sekarang COVID tuh benar-benar lagi rame. Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat Baik, Pak. malam. Selamat malam. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Ya, Waalaikumsalam. thank you Mas Riba. Ini Reza mana katanya tadi mau perwakilan? Sorry ya kalau ada salah kata. Iya, Pak. Kami juga, Pak. Sebagai mahasiswa. Dul, wakilin dulu tadi. Wakilin apa tuh Mas? Nggak katanya mau perpisahan gitu, Pak. Ada kayak ritual. Speech gitu ya. Pidato kecil ya. Ya mungkin Mas Fajar nih selaku ketua kelasnya ada sepatah 2 kata-kata gitu. Baik. Saya mewakili teman-teman, Pak. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang diberikan selama setengah semester. Ya. Kami juga minta maaf jika sering terlambat atau sering apa ya, sering banyak lah Pak. Yang jelek-jelek itu kita mohon dimaafkan Pak. Semoga kedepannya nanti di semester depan bisa ketemu kembali. Ya. Kita jaga kesehatan sehat selalu Pak. Terima kasih. Thank you. Ya, soalnya kelas ini nih paling rame nih. Lagi ada Ya Mas dibanding Fajar. kelas lainnya. Kalau ngejar kelas sebelah tuh kayak sepi aja. Jangan lupa ambil TI lagi Pak. Kalau briefing. Saya tergantung kampus sih Mas. Biar ada quiz lagi nanti ya. Lumayan ya Mas Ridwan ya. Lumayan, Pak. Masuk. Sering-sering deh, Pak. Nanti saya belum nyiapin soalnya tuh. Ntar kalau kita ketemu lagi di semester 3 lah ada quiz lagi lah. Yang itu Pak, yang tadi kata UAS yang benar semua atau 100 itu dapat gift. Itu jadi Pak?
Itu saya belum declare. Tenang, kalau UAS mah pasti declare semua. Kacau Fajar. Gimana, Mas? Mas Fajar kacau. Mas Fajar masih penasaran soalnya kemarin belum dapet. Sekarang dia udah belajar banget. Nantilah kalau kita ketemu lagi ya, Chris. Oke, tugas yang kemarin ya, jangan lupa ya. Oke, terima kasih semua. Saya izin live ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Ngopi. Lumayan masuk. Aku bingung, Besok aku rame lu, guys. Apa-apa. Kan kok bagi loro. Samsul tadi kemana dicariin dosennya? Kapan? Itu Pak Bang Samsul. Yang mata kuliah apa? Yang tadi, yang sore. Katanya nggak ada praktikum. Nggak praktikum, tapi kan kita ada kelas. Iya. Aku nggak masuk, ya. Kirain nggak ada Ridwan praktikum. juga. Kirain nggak ada praktikum, ya udah. Itu cuma berapa orang ya? 6 Pak ya? Karena semalam bilangnya nggak ada praktikum, ya udahlah, nggak usah buka Zoom. Lalu ini emang benar nggak pada masuk Pak ya? Ya, tanya dong. Jar, kalau install Oracle ada pending kenapa Jar ya? Pending itu ditungguin dulu. Itu kan loading kan? Tapi ada tulisannya pending lama banget dari tadi. Sabar. Tapi kan itu ada persenannya kan? Emang kayak gitu? Iya, lama banget. Aku install kemarin juga lama banget. Oh. Di sini diapain sih database Nordwind ini? Itu dibuka via Oracle, Bang. Bentar, berarti harus bikin connection-nya lagi. Mana? Bikin connection lagi di sini. Ya, itu buka Oracle terus itu di open. Udah bikin database-nya belum? Kalau belum di-create dulu. Itu database baru ya? Terserah itu, ntar langsung di open aja. Itu udah ada skripnya, ntar cuma tinggal run semua. Tapi stuck Jar, punya aku Jar. Udah setengah jam 88 terus stuck nggak jalan 1% pun. Pak, itu Windows berapa punyamu? 10. Harusnya bisa loh. Kalau Pak Doni kemarin Windows 7 sih. Tapi susah juga itu. Ya lama munculnya. Ya itu tungguin aja tuh yang atas tuh 88 tuh. Iya, tungguin aja sampai 100. Ini udah setengah jam ini stuck sampai 88 terus Jar. Udah jalan-jalan. Ada pop-up lain nggak di jendela yang lain? Gimana, Pak Samsul? Ada pop-up yang lain nggak itu? Takutnya dia minta klik yes atau... Oh iya, itu ada pop-up tambahan gitu kan? Coba dulu. Ada pop-up lain Iya, nggak? tadi ada cuman nggak lihat ke exit. Ya, berarti harus diulang. Oh Pak, ada Cancel nih. Jadi itu cancel lagi. exit ada terus ulangin. Berarti skripnya yang di sini ini masih di copy atau bisa diimport dari sini? Bisa diimport dari situ. Langsung aja open. Itu ntar buat ngerjain tugasnya itu loh yang kemarin di-share di grup. Tugas.
Bingung. Apanya? Tugasnya bingung. Jadi tuh kita suruh bikin database-nya. Ya, kita bikin database dulu. Nah, Oh iya, iya. Oke. Bisa, Bang? Bisa. Kemarin dua minggu baru. Tuh, Mas, tuh, tanya masternya itu loh. Master admin database. Mas Ridwan ya? Ya. Susah kalau dia pasti harus ada sajennya. Apa? Harus ada sajennya. Ya, hasilnya rokok dandil. Dalil. Iya, dandil hitam. Apa ya? Kok dari hitam apa ya? Iku teman-teman meh tanya terkait database kan sebagai admin share database kan pasti bisa lah. Insya Allah. Soalnya anak buah yang ngerjainnya. Kalau aku kan udah tinggal perintah aja tuh. Berarti di open satu-satu, di run, habis itu udah. Itu ntar kan di open dulu kan terus di running. Ntar jadi tabel-tabel gitu, Bang. Ya, itu urutannya kan ada ntar yang di apa dulu. Terus ntar kalau udah semua buka di grup tugasnya ya udah itu buat tugas itu. Ya berarti open file satu-satu kan supaya apa di run, selesai open lagi produk di run. Kecil banget suaranya, Bang. HP ku jelek soalnya. Alah, jangan gitulah. Ya jadi di open file satu-satu Ya, supaya open run open lagi sipers run. ya. Tapi itu urutannya ngikut yang di grup itu ya, Bang. Filenya. Banyak tugas. Yuk, tugasnya yuk yang belum ngerjain daripada besok. nanti yang dikirim tuh apanya, Jar? Kemarin aku PDF. Tak jadiin PDF itu. Eh, Kalau enggak, kemarin punyaku 2 yang enggak kirim SQL-nya juga. Itu kan kita buat script sendiri, ntar buat manggil. Script-nya 3 itu tak save, terus tak ikutin serta juga. Jadi aku ngirim PDF sama SQL. itu PDF tuh apa penjelasannya atau Enggak, script-nya aja. Jawabannya yang nomor 1 itu kan perintahnya apa. Ya udah, script-nya itu copy, tempel ke PDF. Gitu doang sih aku. Sama tak hasilnya. Hasil outputnya itu dari script runningnya itu tak screenshot. Oke. Berarti kayak penjelasan gitu ya? Ya, yang tugas lain yuk daripada besok numpuk nilai nggak keluar. Aku tinggal database doang ini. Aku tinggal semuanya. Aku tinggal 10. Yang lain cuman ini kan. Beneran. Yang lain cuman apa? Matematika sama logika ya? Iya. Ya, Udah kan? bahasa Inggris nggak ada kan setelah UTS itu? Dia cuman presentasi aja kan sama PKN. Iya. Kalau matematika diskrit kan dia tugasnya kita submit di learning. Ya, Nah kalau yang udah ketinggalan gimana? Di pertemuan konfirm ke dosennya aja deh. Paling Oh, gitu. biasanya kalau ketinggalan gitu suruh email, tapi nanti konfirmasi dulu. Langsung aja kibar ke emailnya. Aku malah langsung ngirim aja di learning. Aku yang kemarin yang pertemuan 11 itu kan terlambat tuh. Aku lupa. Senin itu baru tak kirim. Bisa sih. Tak submit. Jadi udah kelewat hari tak submit bisa.
Ini dicoba aja nanti. Masih bisa kebaca ya? Ya, Ini masalahnya namanya dibuka apa enggak? apa? Masalahnya dosen dibuka atau enggak? Nah, itu Submitan makanya kita itu. harus konfirmasi dulu kayaknya. Oh iya, ada bikin Panda punya ini enggak? KIP. Ada. Ada ya? Lagi proses bikin sih, proses daftar. Bisa kan daftar KIP? Belum Aku pernah belum coba sih. nyoba, masih lagi nyari KIP ininya, itu apa? nomor-nomornya. Kartu coba aja. Indonesia Pintar. Iya, tapi tidak berlaku untuk Ridwan Prasetyo. Wah, Karena dia bukan orang Indonesia. Dia orang Pluto. Emang nanti ditanya, maksudnya disuruh input luas tanah, lebar tanah segala macam Nggak pas tahu. daftar KIP. Nggak Pas tahu daftar. aku. Udah. Oh, dikasih dari apa? Pak Dukuh. Ya? Nah, Coba aja. Itu dapat apa? Bisa dapat apa? Kalau kemarin sih infonya katanya terakhir itu mobil Avanza. Apa kali mbahmu? kalau ini apa Jar? Ini langsung di unchecklist aja ya? Iya kayaknya itu. Kelihatan kalau belum pernah install Oracle dari semester kemarin. Nah, lah emang dirimu wes. Wes ya. Admin ya wes. Oracle, Mantap. MySQL. Ambil data itu di server. Si Ega kemana ya? Woi, kalau ini apa Jar? Lupa. Langsung create aja kali ya? Enggak ikut buka tutorial deh di Google. Aku ikut tutorial di Google yang websitenya tuh belakangnya transparan nih. Oke. Pas itu nggak mau kasih tahu. Apa? Nggak mau kasih tahu. Bentar, tak cariin. Lupa aku sumpah. Karena aku dari pas dikirim itu aku udah install soalnya. Santai. Kamu lu ngambil wedang apa? Sepotong. Sekoteng. Keras. Per. Manok, Per. Kalau yang disuruh masukin password sama nama itu kok diisi nggak? Kayaknya bisa di skip deh. Password. Coba screen lagi deh.
Itu Itu linknya tak kirim di chatbox. nah, ikutin apa kata Pak Ketua aja. Soalnya aku ngikut itu. Ini recordnya di stop aja lah, ngomong di record. Oh iya. Hostnya masih ini, masih lembur. Masih satu.